Kak, apakah bisa lulusan SMA masuk ke Al-Azhar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kita di channel Jejak Nil. Gue Lukman Hakim. Gue Abdul Aziz. Dan kali ini kita bakal membuka sesi Q&A ya. Ya. Jadi pertanyaan kalian yang udah masuk di kolom komentar YouTube atau yang lainnya, insya Allah kita akan jawab pada sesi kali ini. Dan mohon maaf ya, kita baru bisa balesin sekarang atau baru bisa sampaikan sekarang Q&A-nya karena mengingat waktu ya yang waktu dan terbatas. Kesempatan kita juga belum berpihak kali ya sama kita ya, Man ya. Iya. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita bakal kupas semua pertanyaan kalian. Semoga ini bakal menjadi tambahan informasi kalian ya untuk menimba ilmu di Universitas Al-Azhar Kairo. Oke, nggak usah banyak babi bu. Kayaknya kita langsung aja masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Gua atau lu yang bacain nih pertanyaannya? Kayaknya lu aja deh, Man. Gua ngejawab aja, siap. Gua yang jawab ya. Oke. Gua yang nanya maksudnya. Iya. Kita jawab bareng-bareng. Oke. Pertanyaan pertama dari Fatin Abdullah nih. Kak, kalau mau kuliah di sana emang harus banget ya ikut ujian di Kemenak? Atau bisa gak kalau saya ke Mesir terus daftar langsung ke sana? Pertanyaannya sebenarnya panjang nih ya, tapi kita mulai dari atas dulu karena ini penting kalian tahu gitu. Ya. Yang legal itu sekolah di Al-Azhar Mesir itu ya melalui Kemenak. Lewat Kemenak ya, karena di Kemenak itu nanti ada ujian seleksi masuk Timur Tengah dan itu dibarengi dengan Maroko, Sudan dan Mesir. Ya. Dan tes di Kemenak itu supaya kalian mendapatkan ijazah muadalah dengan Al-Azhar. Muadalah itu standarisasi ya. Iya, standarisasi. Kalau kalian langsung daftar terjun bebas ke Mesir dan mencoba daftar di Al-Azhar itu mungkin ya. Iya, susah. Jadi kira-kira jawabannya segitu ya. Jadi kita singkat jawabannya. Intinya itu. Pertanyaan kedua dari Nurkholis Rafiq. Untuk Fakultas Non-Agama itu nggak diberi beasiswa ya. Kalian bisa baca lengkapnya. Jadi emang saya jelaskan sedikit, kalau untuk fakultas yang ada di Al-Azhar itu ada fakultas Adabi dan Ilmi ya. Ilmi itu IPA kan? IPA, IPS lah. Fakultas Agama, Tijaro, Bisnis itu masuknya ke Adabi. Tapi kalau fakultas kedokteran, dasar teknik itu masuknya ke Ilmi. Jadi intinya kalau kalian mau masuk ke fakultas yang selain non-agama kayak IPA-nya ya, IPA-nya. Berarti kalian harus ngebuat standarisasi adalah ijazah kalian yang diterima nanti di Al-Azhar melalui lembaga-lembaga yang ada, bisa kalian cari sendiri nanti. Nah, catatan kalau kalian seandainya ketika tes di Kemenak itu kalian dapat beasiswa ya, yang 20 besar itu, maka ketika kalian mau mengambil fakultas ilmi atau IPA, kalian digratiskan biaya kuliahnya. Oke, next, pertanyaan ketiga dari Jawaher. Jadi, kalau kita misalkan milihnya beasiswa, tapi habis itu gagal dapat beasiswa, apakah otomatis langsung berpindah ke non beasiswa? Nah, ini pertanyaan juga penting banget sih, soalnya nanti di awal pendaftaran ya di website biasanya ya, awal pendaftaran nanti kita bakalan nomor apa sih namanya kayak kolom atau bagian halaman gitu. Nanti kalian bakal ditanya mau ngambil beasiswa atau non beasiswa gitu ya. Kalau kalian mau ngambil beasiswa, misalkan beasiswa itu sampai 20 besar aja ya, dapat di Indonesia itu. Ya, di Indonesia 80 besar dan itu nilai KKM-nya waktu zaman kita sih 85 ya. 85 ya. Mungkin sekarang kayaknya nurun biasanya. Ya, nurun. Karena nggak tahu alasannya apa. Zaman kali ya. Dan ketika kalian misalkan ngambil beasiswa nih, pilihnya kalian nggak lulus beasiswa, maka otomatis kalian terpindah ke non beasiswa gitu. Sama halnya kalau kalian nanti kayak daftar di Maroko atau Sudan atau Mesir gitu nanti. Misalnya kalau kalian daftar di Maroko, terus nggak keterima di Maroko ya nanti namanya bisa pindah gitu. Bisa tahwil ke Mesir, Sudan atau Mesir. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Fajri Dairobi. Mau nanya, apakah ketika kita ikut seleksi namun tidak lulus, terus tahun depan apakah bisa daftar lagi? Ini penting banget sih, pertanyaan ini penting banget karena kan teman-teman kita, beberapa teman kita daftar pertama tuh gak keterima gitu. Iya. Terus selanjutnya dia kayak ya udah mungkin nyerah gitu. Kayaknya gak keterima lagi ya. Padahal kalau kalian tahu itu sampai si dosen itu hafal sama muka kalian, sampai bosan melihat kamu juga sampai hafal sama kamu itu gak masalah. Gak masalah. Jadi bisa-bisa aja selagi ijazah kalian itu tidak melebihi 3 tahun. Jadi tetap aja optimis bisa gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Gajah Duduk. Iya, Gajah Duduk ini yang punya sarung ini. Yang punya sarung ini. Pengen jualan di Mesir lu ya? Kalau saya fans Wadimor. Saya sih enggak, saya sih ini Atlas. Atlas. Siap.
Kak, apakah harus hafal Al-Quran jika ingin daftar? Nah ini di caps lock tebel nih. Ini ngegas sekali nih. Kalau bagus. Kalau Anda ingin mendaftar, kalau kamu ingin mendaftar buat calon istri, ya mungkin ini syaratnya. Ya, apalagi kalau tampang Anda tidak mendukung. Iya. Kayak kita ya. Iya, low entry lah gitu kan. Ya. Modal hafalan Quran itu memang buat dunia akhirat. Buat Kak Azhar sendiri nih, buat Kak Azhar sendiri yaitu dari persyaratan dari Kemenak itu hanya minimal 2 juz saja ya. Tapi kalau kalian misalkan punya hafalan lebih 10 juz bahkan 30 juz ya katakan saja ya, ngomong aja ketika wawancara nanti ditanyain biasanya gitu. Tapi ini nih yang harus kalian ketahui nih ya. Jangan sampai kalian misalnya yang mungkin atau yang lancarnya itu hafalnya cuma 2 juz tapi kalian bilang 10 juz. Karena itu sangat mempengaruhi nilai banget sih. Iya. Nah, jadi ya ketika kalian misalkan umpama ditanya lebih 2 juz ya kalian malah terbata-bata kan malah ya buat mengurangi minus sebuah nilai gitu. Iya. Poin-poin akan jadi minus gitu kan. Tapi biasanya sih emang ya aman 2 juz aja. 2 juz aja. Next, pertanyaan selanjutnya dari Ziwahda. Kak, apakah tesnya ada bahasa Inggrisnya juga? Jawabannya nggak ada. Semuanya bahasa Arab ya. Tapi kalau buat ujiannya ada ya man ya. Di ujian semester tuh ada bahasa Inggris. Iya, kalau di ujian di Mesirnya. Ya, ujian di Mesir maksudnya ujian fakultasnya. Ya. Apakah kalau usia ijazah kita lebih dari 3 tahun tidak bisa kuliah di Mesir? Mohon infonya. Kalau dari Kemenangnya itu minimal 3 tahun ijazah, tapi faktanya realitanya juga ada beberapa ya sih kawan kita yang lebih dari 3 tahun gitu. Ya, si ijazah itu udah lebih dari 3 tahun tapi masih bisa kesini kuliah di Mesir gitu. Ya yang saya tahu ya dapat kabar itu mereka bisa muhawalah lah. Ya muhawalah lobby ke Kemenak atau lobby dari orang dalam di broker gitu. Tapi ya lebih baik sekali lagi untuk kalian yang masih ijazahnya masih belum keluar, masih belum dari 3 tahun. Kalau ingin segera gitu, karena nanti urusannya panjang lagi ya, beda cerita lagi kalau udah lebih dari 3 tahun. Banyak berambah gitu kan, lama lagi ngurusnya. Pertanyaan selanjutnya dari Dian Mega Zafira Roshid. Kak, apakah bisa lulusan SMA masuk ke Al-Azhar? Soalnya saya lihat di Google persyaratannya itu harus lulusan MAN atau MA. Padahal saya mau banget Kak kuliah di sana. Nah itu sebenarnya bisa aja ya kesini, mau kalian dari lulusan manapun bisa aja. Bahkan STM pun kalian bisa. Bisa kesini. Nah syarat tadi ya apa muada lah atau standarisasi. Intinya kalau mau kalian lulusan MAN, MA, STM, kalian tetap bisa ke Mesir dengan cara tes di Kemenak gitu. Karena itu yang bakal memudahkan ijazah kalian. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari Ilmi Khulafatus Solihah. Assalamualaikum Kak, mau tanya apa di Al-Azhar bagi akhwat harus ada mahramnya? Nah ini gimana nih? Mahram itu kalau di sini kita kayak nggak ada syarat harus ada mahram atau enggak. Jadi kalian yang sudah ada pasangan atau yang belum ada pasangan, maksudnya suami istri boleh aja, mau udah berpasangan atau belum itu bebas aja. Jadi nggak kayak yang kita dengar dari teman-teman kita. Saudi kan biasanya nggak boleh ya kalau di Saudi kan ya? Ya yang kayak sekolah di Saudi itu nggak boleh, harus S2 dulu, harus bayar uang apa sih, uang muka tuh uang apa sih namanya itu, entah nggak paham juga, uang jaminan lah gitu. Di sini enggak. Kayaknya beda lah, beda Saudi sama di Mesir gitu. Next dari Adi Firman. Kak, apa bahasa yang digunakan di Mesir saat pembelajaran? Ya negara Mesir itu kalau kalian tahu ya tulisannya Masri Al-Arabia. Jadi yang digunakan juga bahasa Arab. Tapi yang harus kalian tahu itu sekolah nanti di kampusnya doktor itu, dosen itu berbicara dengan bahasa Arab. Ya nggak semuanya bahasa Arab fusha atau bahasa Arab yang apa sih namanya formal gitu ya. Jadi saya campuran sih dokter ya, bahasa Arab fusha dan amiyah. Amiyah bahasa pasar gitu kan. Jadi mungkin kalau kita ibaratkan dari 100% ya, dokter atau dosen yang berbicara bahasa amiyah itu ada 40%-nya lah gitu. Nah di sini nih kita harus bisa survive gitu kan ya. Harus siap. Makanya kalau kalian awal-awal ke Mesir itu biasakan bergaul dengan orang Mesir lah. Banyak berbicara. Banyak berbicara, mendengar gitu, bertanya kakak kelas, karena penting banget sih gitu. Salah satunya ya tadi dokter itu nggak 100% berbicara dengan bahasa fusha. Jadi tetap belajar bahasa Arab fusha itu pondasinya. Nantinya ke sini langsung belajar bahasa amiyah itu gampang sih amiyah itu. Pertanyaan selanjutnya dari Taufik Takupek. Bang, sistem kuliah di Mesir sama kayak di Indo gak sih? Misalnya bikin makalah atau ada skripsi gitu. Nah ini juga iya. Ini harus kita sama-sama kita tahu lah. Kalau kita compare itu
beda banget sih, beda banget. Iya. Yang kita tahu tuh beda banget gitu. Karena kaget ya. Iya, kita juga kaget gitu. Karena kira itu bakal ada banyak tugas atau banyak apa, ternyata ya kalau di Mesir itu sans gitu. Karena jarang banget dapat tugas maupun buat makalah, apalagi skripsi. Kalau S1 benar-benar nggak ada skripsi gitu. Tapi ya kalau menurut gue emang ya, jadi kayak plus minus gitu sih plus buat minus sih. mahasiswa. Jadi ya plusnya kita nggak dikasih tugas-tugas seperti ini, kita bisa lari kemana, kita bisa memfokuskan diri ke hal yang lain ya, begitu, berkarya apa gitu. Terus minusnya ya orang yang nggak mau berkembang, orang yang nggak mau bakal gitu aja, ya bakal gitu aja. Dan satu lagi, Al-Azhar itu kalau kalian bayangin nggak kayak kuliah-kuliah di Indo ya, di sini tuh ya nggak ada absen emangnya. Dan itulah kenapa ya Al-Azhar itu membuat sistem jami'an wa jami'atan, artinya emang kampus dan masjid itu menjadi pusat pembelajaran. Jadi walaupun gak ada absensi, kalian itu boleh. Bahkan memang suatu keharusan kita para Azhari ya buat bertalaki di masjid-masjid maupun di Mandiyafah yang ada di sekitar PRO ini. Jadi mungkin sebabnya alasan nggak ada absen, jadi ya silahkan aja kalian nggak ngaji di kampus atau nggak belajar di kampus, tapi kalian bisa mengaji di tempat-tempat yang lain ya. Tapi yang harus sesuai manhaj Al-Azhar itu. Pertanyaan selanjutnya dari Nedia Nirwanti P. Assalamualaikum, jazakallahu khair untuk informasinya. Saya mau mengajukan pertanyaan sekaligus usulan. Kira-kira untuk gambaran studi bagi pelajar putri bagaimanakah? Apakah sama dengan yang putra atau memiliki perbedaan tertentu? Ini usulannya mana ya? Ini buat yang bertanya mungkin lupa. Boleh nanti tulis lagi ya. Ya tulis lagi di kolom komentar ini ya. Tulis lagi. Subscribe yang lain, ajak yang lain. Ajak yang lain, share juga ya. Nah, kalau perbedaan dengan yang kuliah Banin dan Banat itu kayaknya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Dari segi sistem pembelajaran juga sama, kitab-kitab mukoran-mukoran yang digunakan juga sama, walaupun isinya ada beberapa perbedaan ya. Ya mungkin nanti gitu. Nanti yang di Banin itu cowok ya, di cowok itu ngebahasnya bab apa, misalnya bab A, nanti mungkin yang di Banatnya bab B, cuma gitu. Beda bab aja biasanya gitu. Kalau beda-beda enggak. Overall sih semuanya sama lah. Ya. Kalau sistem di kelasnya sama juga kan ya. Doktoro atau dosen di depan, di hadapannya itu mahasiswa, ratusan mahasiswa gitu. Bahkan sampai keluar pintu, sampai berdiri. Iya, sampai berdiri gitu. Saking mungkin banyaknya mahasiswa yang hadir. Jadi tadi perbedaannya nggak terlalu jauh ya. Adalah sedikit perbedaan gitu. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Andi Martua. Bang, di Mesir ada gak beasiswa lain selain yang dari Kemenak ataupun Dubes? Ya kalau soal beasiswa kita udah jelasin ya di video sebelumnya itu yang tentang tips beasiswa Al-Azhar yang udah jelasin sama saudari Ica dan Kak Fai, bisa lihat di sini ya atau di deskripsi. Next dari Dragon Onyx. Waduh. namanya kan susah gue sebut, makanya gue jarang yang pertama lah. Naga mah tinggal terbang aja ke Mesir. Iya. Oke, next pertanyaan berikutnya ya. Bang, kalau dapat beasiswa full, Darul Lughahnya itu tetap bayar gak? Dan ini mungkin belum ada yang tahu Darul Lughah ya. Pokoknya intinya saya jelasin sedikit mana ya. Darul Lughah itu sebuah kelas khusus bahasa sebelum nanti kalian masuk ke kuliah Al-Azhar ya gitu. Ada tingkatan-tingkatannya juga gitu. Ya, jadi kalian sampai di Mesir tuh nggak langsung kuliah, masuk Darul Lughah dulu. Nah, terus gimana tuh soal beasiswa fullnya tuh bener-bener full atau gimana tuh? Ya kalau yang saya rasakan dulu ya sebagai lulusan beasiswa. Tapi nggak diambil itu kan. Kalau untuk Darul Lughah yang buat beasiswa full itu gratis, buat bayar per mustawanya ya, per tingkatnya gratis. Tapi kalian hanya dikenakan bayaran ifadah ya. Iya. Ketika kalian mau mengajukan visa biasanya. Jadi ifadah tuh kayak sebuah surat tanda kalian tuh terikat mukoyat dengan lembaga Darul Lughah gitu. Iya. Jadi untuk nanti perpanjang visa. Ya. Nah ini ada pertanyaan terakhir dah ya. Iya kayaknya. Terakhir nih, gak bayangkan. Ini pertanyaan seru. Ini ada 2 pertanyaan tentang nikah ya. Dari Ilyas Nugroho nih. Kalau nikah di Mesir mahal gak? Yang kedua nikah sama orang Mesir gimana caranya min? Min. Maksudnya admin gitu. Amin. Oke, gimana menurut lu kalau nikah di Mesir tuh mahal gak sih? Siap min. Nikah sih tergantung ininya sih, tergantung calonnya. Iya, tergantung calonnya. Kalian nikah sama orang Prancis mana tergantung calonnya. Nikah mahal apa enggaknya. Cuma di sini ya rata-rata emang itu sih memiliki standarisasi yang tinggi. Iya, nikah di Mesir emang cukup mahal gitu. Iya, makanya nanti kalau kesini jangan kaget ngelihat
bapak-bapak tua dan sama yang mudi. Itu betul bukan, jangan langsung itu pacaran gitu. Jangan langsung negatif. Mungkin itu memang suami aslinya. Iya, karena mungkin di umur segitu baru bisa mencukupi untuk nikah. Iya, jadi membiayai segalanya gitu. Oke, tadi pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab sepengetahuan kita ya. Mungkin kalau ada orang yang lebih tahu mungkin bisa ikut bantu yang lainnya ikut menjawab, dan mungkin bagi kalian juga yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Sama-sama kita saling membantu ya sama lain. Saling share, saling bantu juga gitu. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah karena al-insan makhluk khata' wa nisyan. Nah, jadi buat kalian atau sahabat kalian atau siapapun yang ingin berkuliah di Mesir atau khususnya di Al-Azhar Kairo, suruh aja nonton video ini sama video-video kita yang sebelumnya. Dan jangan lupa nih ya, subscribe supaya kita semangat mengupload konten-konten yang baru. Iya, di like sama komen juga boleh gitu. Iya. Oke, mungkin itu saja dari kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.